Pernah punya temen tapi parasit atau lintah? Dengerin, aku mau cerita sesuatu. Aku pernah punya teman deket yang awalnya kelakuannya biasa aja. Sebut aja namanya Budi. Si ekstrovert yang selalu ngajak pergi, bahkan rela jemputin kita dimanapun kita. Dia ini support terus apapun yang aku lakuin, dari hobi sampai hal-hal gak jelas deh pokoknya. Tapi kurangnya satu, soal uang jangan ditanya. Dia selalu punya mantra ampuh untuk pakai uang orang lain. Entah ampun, entah aku yang bodoh aja sih ya sebenarnya. Mantra dia itu muter antara dompet aku ketinggalan, pakai duitmu dulu ya. Belum ambil duit, pakai duitmu dulu ya. Pakai duitmu dulu, nanti ku ganti. Itu aja muter terus. Karena aku udah deket sama dia ini, jadi ya aku percaya aja ya kan. Sampai akhirnya ini berulang bertahun-tahun. Di sini aku udah mulai emosi nih. Karena pikir aja coba, siapa orang yang selalu gak bawa dompet atau selalu belum ambil duit? Karena aku bingung juga ngadepinnya, aku ceritalah sama teman dekatku yang satunya. Sebut aja si John, Budi, dan aku itu satu circle. Dan ada teman-teman yang lain juga. Tapi kita tuh paling ketemu kalau pas malam minggu doang, yang ramean. Dan ini seringnya tanpa Budi juga. Waktu itu kita semua jomblo. Si Budi ini selalu punya cewek, jadi jarang ikut nongkrong sama anak-anak juga. Si Budi ini kalau di hari-hari biasa itu jalannya ya kalau nggak sama aku ya sama si John. Oke, lanjut nih. Ku ceritakan lah sama si John ini. Budi ini beli apapun selalu bilang belum ambil duit lah, dompet ketinggalan lah. Heran dah gue bilang. Terus si John ini kaget pas aku ngomong kayak gitu. Lah kata dia, sama kamu juga begitu? Sama aku juga kayak gitu. Aku pun kaget ya. Aku kira selama ini cuma pas pergi sama aku aja dia begitu. Rupanya sama si John juga begitu. Jadi terbukalah forum group discussion ini tadi ya kan. Nah, kan tadi aku bilang tuh bertahun-tahun dia ngelakuin itu. Si John bilang ke aku, pernah gak kamu hitungin berapa dia pakai uang kamu? Aku gak pernah ngitungin, aku bilang. Karena itu kayak kecil-kecil aja. Tiap hari itu kayak makan, ngopi, kayak gitu-gitu aja gitu. Si John ini nyatet rupanya. Sama aku kurang lebih segini, kata si John. Nunjukin catatan di HP-nya. Dan hampir 2 digit. Coba deh, kata si John, kita hitungin perkiraan yang sama kamu. Cobalah kita hitung ya kan. Makan, bensin, dia beli rokok, sampai dia pernah minta belikan hadiah buat ceweknya ultah. Itu pun aku yang belikan. Begitu kita hitung, punya aku tuh nyentuh belasan juta selama beberapa tahun ya. Memang sih dikit-dikit gitu setiap ketemu. Rupanya bertumpuk selama bertahun-tahun. Lumayan juga. Kalau ada yang berpikir dia adalah orang kurang berada, itu salah besar. Dia secara keuangan di atas kami semua levelnya. Dari pembicaraan aku dan John, melebarlah kita. Nanyakan anak-anak lain di circle. Lah semuanya juga kena dong. Bukannya dia anak orang yang cukup berlebihan gitu secara keuangan. Dan tiap malam minggu juga masih bisa ngajak jalan ceweknya. Karena udah pada capek semua, akhirnya kita gak ngontak dia juga. Ngapain ditanya-tanya lagi ya? Berarti ya memang dia aja kelakuannya kayak gitu. Kami pun ambil keputusan aja semuanya. Apa yang kita lakuin? Kami cut, keluarkan dari grup, gak diajak lagi kalau nongkrong. Kalau dia ngajak keluar, gak ditanggepin juga. Karena sudah emosi semuanya. Beberapa bulan mungkin setelah kita kumpul-kumpul itu dan putusin buat nge-cut si Budi, ada kabar nih, Budi ini diputusin sama pacarnya. Dalam keadaan putus itu, si John gak sengaja ketemu sama si mantannya Budi. Ditanya lah sama si John, ini bercanda sebenarnya gitu. Kok putus sama Budi? Bukannya Budi cakep terus kaya lagi ya? Bercanda doang, karena si John memang doyannya bercanda. Si mantannya Budi ini mungkin masih emosi, langsung jawab pakai emosi juga. Ganteng sih bener, kaya enggak? Apaan, kata si mantannya tadi. Tiap jalan aku yang bayarin, dari makan sampai bensin. Tiap hari makan minta bayarin, minta jajan juga. Kagetlah si John. Sama kamu juga berarti, kata si John. Mereka sama-sama kaget. Ini aku diceritain si John ya kan. Terus akhirnya apa? Akhirnya si John juga ceritain lah, gimana nih di circle. Udah clear, diceritain lagi sama kami ketika ngumpul. Setelah ceritanya dia menyebar, dia mulai lebih diasingkan lagi. Gak ada yang mau temenan sama dia juga. Kemana-mana tuh ya kelihatannya sendiri aja gitu. Sampai sekarang. Tahun ini dia ada chat aku lagi sebenarnya. Entah dapat nomor aku dari mana, karena dari waktu itu aku ganti nomor. Tetap sama aja orangnya.
Awalnya nanya kabar, ujung-ujungnya nanya duit. Aku ceritain tentang si Budi ini bukan buat ngeburukin Budi atau gimana, tapi buat pembelajaran aja juga. Kalau ada temen yang ngerugiin, langsung cut aja. Jangan dipelihara. Nantinya kalian bakal kesusahan sendiri. Kalian akan dimanfaatkan. Apalagi kalau kalian sama kayak aku, sama-sama orang yang gak enakan sama orang lain. Kalian harus berani ambil sikap tegas kalau udah kayak gini. Temen yang gak ada manfaatnya itu gak apa-apa, masih bisa diajak seru-seruan. Tapi kalau yang ini namanya temen yang ngerugiin. Coba sekarang kalian ingat-ingat teman kalian satu-satu. Ada nggak di antara mereka yang lagi manfaatin kamu sekarang? Coba komentar ya kalau misalnya ada cerita yang sama atau relate dengan cerita aku. Sekian ceritanya, bantu aku dengan subscribe dan like ya. Terima kasih.